Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ibu Enji. Saya yang akan mendampingi kalian dalam pelajaran matematika di kelas 9 ini. Materi di kelas 9 ini tetap akan melanjutkan modul yang sudah dibahas di kelas 8. Adapun di kelas 9 adalah ada 5 modul yang akan kita bahas, yaitu modul 11, 12, 13, 14, dan 15. Di mana di semester 1 ini kita akan membahas 3 modul, yaitu modul 11, 12, dan 13. Dan sisanya di yang modul 14 dan 15 akan kita bahas di semester 2. Seperti biasa, kalian bisa mendownload modulnya di Google ya. Sudah tersedia, tinggal ngeklik download, sudah selesai. Nah, nanti saya, Bu Enji, akan mereview, merangkum, menerangkan, menjelaskan tentang materi yang ada, dan kalian tinggal buka-buka aja. Oh, bener nggak sih ini materinya sesuai apa nggak sih, kayak gitu-gitu. Ataupun juga bisa diperkenalkan, kalau misalkan kalian mau membuka sumber belajar yang lain, boleh sekali, amat sangat diperbolehkan ya. Oke, untuk kali ini Bu Enji akan langsung membahas modul 11 yang di unit 1 dulu ya. Di unit 1 yaitu tentang bilangan berpangkat. Sekarang Bu Enji akan menerangkan tentang modul 11 di unit yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat ini dapat dinotasikan dengan A pangkat N, artinya di sini A-nya dikalikan sebanyak N. Ya, jadi di mana A ini adalah bilangan pokok dan N-nya adalah pangkatnya. Contoh, Bu Enji punya 3 pangkat 5. Berarti kita tulis 3-nya sebanyak 5 ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kenapa? Karena di sini 3 pangkat 5, jadi 3-nya itu ada sebanyak 5. Paham ya? Misalkan lagi Bu Enji menuliskan 7 pangkat 3. Berarti di sini yang kita kalikan 7-nya ada sebanyak 3. Oke, pintar, kita tulis ya. 1, 2, 3. Kenapa? Karena di sini 7-nya pangkat 3. Jadi banyaknya di sini 7-nya ada 3. Ini juga sama ya. 3 pangkat 5. Karena pangkatnya 5, maka 3-nya di sini ada sebanyak 5. Paham ya? Oke. Kalau paham, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah A dipangkatkan M dikalikan dengan A pangkatkan N, maka sama dengan A pangkatnya dijumlahkan M dengan N ya. Ini syaratnya A-nya itu angkanya harus sama. Jadi A-nya yang di bawah, yang bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau tidak sama berarti ya nggak berlaku. Paham ya? Contohnya, Bu Enji punya 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Sama apa tidak ini bilangan pokoknya? Sama kan? Yaitu sama-sama 3. Karena sama-sama 3, maka pangkatnya ini kita tinggal menjumlahkan saja. Berarti di sini Ibu tulis 3 pangkatnya 2 ditambah dengan 5. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 7. Paham? Oke, Bu Enji ulangi lagi. Misalkan Bu Enji punya angkanya adalah 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 2, kita jumlahkan pangkatnya, 4 ditambah dengan 6. Jadi berapa? 2 pangkat 10. Mudah kan? Pokoknya syaratnya itu A-nya itu harus sama. A-nya ini adalah bilangan pokoknya harus sama. Oke, lanjut kita ke sifat yang kedua ya. Oke, sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Sekali lagi, asalkan A-nya ini adalah bilangan yang sama. A-nya sebagai bilangan pokok itu harus sama. Contohnya Bu Enji punya 7 pangkat 8 dibagi dengan 7 pangkat 3. Ini berarti bisa kita tuliskan 7 pangkatnya tinggal dikurangkan, yaitu yang atas dikurangi dengan yang bawah. Jadi 8 dikurangi dengan 3. Maka hasilnya adalah 7 pangkat 5. Paham ya? Lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu
A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, karena ini sama-sama pangkat, maka kita tinggal mengalihkan saja antara M dengan N. Contohnya, 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3. Maka ini kita tinggal dikalikan aja. Berarti di sini 2 dipangkatkan 5 kali 3. Berarti berapa? 2 pangkat 15. Oke, paham ya? Kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu A per B dipangkatkan N, maka bisa kita tuliskan bahwa A pangkat N dibagi dengan B pangkatkan N. Contohnya, PNJ punya 4/2 pangkatkan 5. Ini berarti kalau misalkan kita kerjakan dulu yang di dalam kurung boleh Bu? Boleh. Berarti 4 bagi 2 berapa? 2 pangkat 5. Langsung gini juga boleh. Atau mungkin kalau kalian pengen lebih jelimet lagi, lebih detail lagi kayak yang tadi sudah diuraikan di atas juga boleh. Berarti bagaimana? Ya berarti ya 4 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5. Ya kan? Sama saja juga boleh cara mengerjakannya. 4 pangkat 5 itu kita samakan dulu biar bisa dicoret-coret. Jadi 4-nya itu kita pakai perpangkatan diubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2 dikalikan 5 dibagi dengan 2 pangkat 5. Berarti di sini tinggal dikalikan jadinya 2 pangkat 10 karena 2 pangkatnya 2 dikalikan 5 dibagi dengan 2 pangkat 5. Jadi kembali lagi kan ya, kayak ini tadi tinggal dikurangi saja. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 10 dikurangi 5, hasilnya juga sama 2 pangkat 5. Ini yang langkah kedua yang didetailkan lebih detail lagi. Yang ini yang langsung 4 bagi 2 kan hasilnya langsung dipangkatkan 5. Kalau yang kedua ini lebih detail lagi hasilnya. Jadi satu-satu, yang atas sama yang bawah kita uraikan lebih lanjut. Ketemunya juga sama-sama 2 pangkat 5. Terserah kalian mau pakai cara yang mana, hasilnya sama 2 pangkat 5. Oke, sekarang kita ke sifat yang kelima, yaitu ada A dikalikan B dipangkatkan N. Nah, ini sama kayak yang atas. Kalau yang atas yang 4 tadi pembagian, kalau yang nomor 5 ini perkalian. Jadi diuraikan satu-satu, yaitu A pangkatkan N dikalikan dengan B pangkatkan N. Contohnya Bu Anji punya 3 kali 2 pangkatkan 4. Berarti yang di dalam kurung bisa kita eksekusi dulu? Boleh, silakan. Berarti 3 kalikan 2 6 ya, makanya pangkat 4 tetap. Oke, kalau Bu Anji punya kayak gini terus gimana? 2 pangkat 3 dikalikan 27. Kan yang satunya ini bilangan berpangkat, satunya tidak. Berarti yang tidak ini kita harus ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 27 berarti bisa kita ubah dalam bentuk 3 pangkat. Oke, bagus 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 27. 3 pangkat 1 3. 3 pangkat 2 9. Nah, 9 kali 3 27 ya. Jadi bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Karena di sini kan angkanya tidak sama. Terus di sini kan ini kan juga sama ya, sorry. Ini pangkatnya kan sama. Karena pangkatnya sama, nah sama kayak atas, berarti bisa kita tulis bahwa 2 dikali 3 dipangkatkan 3. 2 kali 3 6, pangkatnya tetap 3. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti di suatu soal ada yang bilangan perkalian antara bilangan berpangkat dengan yang bilangan biasa, bilangan tidak berpangkat, maka bilangan biasa ini diubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat yang kalau bisa itu pangkatnya itu sama, biar nanti kita bisa tinggal mengeksekusi mengalihkan bilangan pokoknya saja. Ya, lanjut kita ke sifat yang keenam. Yang keenam adalah A pangkat min N itu bisa kita ubah, bisa kita tulis menjadi 1 per A pangkat N, karena negatif ini kan artinya seper ya. Contohnya banyak punya 3 pangkat min 2, berarti ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ya. Satunya lagi banyak punya 1 per 5 pangkat min 3. Nah, karena di sini di bawah ini min, berarti kan ini sebenarnya kayak gini. Tak jelentrehkan dulu ya. 1 dibagi, karena ini seper berarti kan gini, 1 per 5 pangkat 3. Nah,
Ini karena pembagian maka bisa kita balik, yang di atas jadi bawah, yang di bawah jadi atas ya. Jadi yang 5 pangkat 3 di atas, satunya di bawah, sehingga habis, maka ketemunya adalah 5 pangkat 3. Paham ya? Kalau ini yang 1/5 pangkat 3, karena negatif 1/5 pangkat negatif 3. Nah, karena ini negatif, berarti kan dia supaya jadi positif maka harus di atas, dibalik kayak gini. Jadi 1 dibagi 1/5 pangkat 3, karena pembagian bisa kita ubah dalam bentuk perkalian, asalkan antara pembilang dengan penyebutnya dibalikkan gitu ya, ditukar posisinya, biasanya saya seperti ini. Paham ya? Yang ketujuh, itu sifatnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya sama dengan 1. Contohnya, Banji punya 21 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Banji kalau saya punya 1 juta pangkat 0, karena pangkat 0 maka hasilnya sama juga, sama dengan 1. Oke, kita yang kelanjutkan dan 8. Ini sifat yang terakhir, yaitu A pangkat M per N. Nah, karena perperan, jadi ini artinya adalah A pangkat M baru nanti di akar ada N-nya di sini, gitu ya. Jadi A pangkat M baru nanti di akar N. Contohnya Bu Enji punya 2 pangkat 7/4. Berarti di sini 2 pangkat 7 baru di akar sebanyak 4. Paham ya? Kalau Banji punya seperti ini, 27 di akar 4 Banji, berarti ini kan bisa saya tuliskan menjadi 27 pangkat 1/4. Boleh. Kalau misalkan ini 27-nya kita uraikan menjadi bilangan berpangkat, bisanya jadi berapa? 27 itu kan bilangan berpangkatnya 3 pangkat 3. Nah, ini kita kalikan 1/4. Nah, pangkat lagi 1/4. Ataupun ini, bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. 3 pangkat 3 di akar 4. Kan ini jadinya 3 pangkat 3/4. Karena dikalikan 3 kali 1/4, ya kan? 3/4. Nah, 3 pangkat 3/4 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 3 pangkat 3 di akar 4. Oke, sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Mungkin bisa nanti berkomen di bawah ya, untuk menanyakan lebih detail kalau masih ada yang belum dimengerti. Oke. Nah, berikut adalah tugas unit 1 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam memahami penjelasan Ibu Enci tadi ya. Cukup ada 3 soal. Yang ini pertama 1 sederhana bentuk pangkatnya, jadi silakan dieksekusi ya, tinggal di apa tadi menurut sifat-sifat yang tadi ada 8. Nomor 2 juga iya. 3 ini agak bercerita, jadi ini agak soal-soal KM ya. Diketahui A 2 pangkat min 1 dan B 3 pangkat min 1, maka hasil dari A ditambah dengan 2B berarti bagaimana? Oke. Nah, untuk tugas unit 1 ini maksimal dikirimkan ke Bu Enci adalah hari Jumat depan jam 9 malam. Oke. Kalau misalkan ada yang masih bingung, ada yang masih belum paham tentang penjelasan Ibu Enci, bisa komentar di bawah ya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajar. Sangat diperkenalkan, sekali lagi sangat diperkenankan oleh Bu Enci untuk membuka sumber belajar yang lain. Entah itu kalian dari YouTube atau mungkin juga membaca sendiri, silahkan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.